Namahu walil mar'ati idza dufina janinuha maha wa amkanat hayatuh. Faslun, bermula ini yaitu satu pasal. Yunbasyul mayyitu, dibongkar ulang kubur mayit li arba'i khisalin, tersebab 4 perkara. Umumnya haram menggali kembali mayit yang sudah dikuburkan, nggak boleh. Biasanya orang akhir zaman ini berwasiat boleh, tapi kadang wasiatnya suka membuat susah yang hidup. Seperti kalau nanti aku meninggal, aku ingin dimakamkan di tempat kelahiranku. Lahirnya di Sumatera Utara, rumahnya di Bekasi. Begitu meninggal, karena wasiat harus dilaksanakan, wajib hukumnya. Iya, kalau kondisi anak keturunannya dalam kondisi ekonomi yang baik. Kalau kondisi ekonominya tidak baik, kasihan ahli warisnya, karena wasiat itu hukumnya wajib dilaksanakan. Sementara biaya bawa jenazah dari Bekasi ke Sumatera Utara, wah. Makanya beliau Rasul sebetulnya ajarkan, kuburlah mayit di mana dia hidup. Hidupnya di Bekasi, kemudian meninggal, kuburkan di Bekasi. Wah, ini orang Madura, wah, apalagi orang Madura, orang Sumatera pun udah kuburkan di Bekasi saja, itu yang lebih utama. Ya, jadi dalam Islam tidak dikenal istilah harus dikuburkan di kampung, karena dikuburkan di mana saja sama itu. Ya, tempat naruh jasad itu adalah tempat hancurnya jasad, mau di Sumatera Utara, mau di Bekasi, mau di mana. Karena ruh yang meninggal masuknya ke barzah. Ya. Dia hidup di barzah untuk mempertanggungjawabkan semua apa yang pernah dia ucapkan di dunia dan semua yang pernah dia kerjakan di dunia. Dia harus bertanggungjawabkan itu. Dan itu dipertanggungjawabkan oleh manusia di dalam barzahnya Allah. Jadi kembali lagi, mayit boleh digali ulang kuburnya untuk 4 tujuan, untuk 4 perkara yang berhubungan dengan mayit ini. Yang pertama, lil gusli idza lam yataghayyar. Mayit kuburnya boleh dibongkar ulang untuk memandikan mayit yang belum dimandikan, atau dimandikan tapi tidak sempurna. Nah, bongkar mayit, kuburnya dibongkar lagi, kemudian dimandikan. Idza lam yataghayyar, itu pun kalau jasad mayitnya belum berubah. Tapi kalau sudah 2 hari, sudah 3 hari, ya, baru ingat, oh ternyata dulu belum sempurna memandikannya, atau dulu mungkin lupa bahkan untuk dimandikan, boleh tidak digali? Nggak boleh, karena dimungkinkan jasadnya sudah berubah. Mungkin kulitnya sudah mulai
terkelupas ya, dagingnya sudah mulai membusuk. Naudzubillah, summa naudzubillah. Makanya Allah katakan minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Aku buat kalian dari tanah, dan aku akan kembalikan juga kalian ke dalam tanah. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dan nanti setelah berdiri kiamat, maka aku akan keluarkan kalian lagi dari dalam tanah. Cuma bentuknya berbeda ya. Hidup, kemudian meninggal, kemudian dihidupkan lagi. Sukses atau tidak suksesnya seseorang ketika dia sudah dibangkitkan dari kubur, dibangkitkan dari barzah, dan dia termasuk orang-orang yang mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sukses yang sesungguhnya. Kalau di dunia masih belum ketahuan. Ada yang sukses karena banyak hartanya, ada yang katanya sukses karena tinggi pangkatnya, karena hebat jabatannya. Padahal ini semua kesuksesan sementara. Karena begitu dia meninggal, kesuksesan ini hilang. Kesuksesan yang sesungguhnya adalah ketika ditinggalkan dunia ini, dia dipanggil oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang mutmainnah, wahai ruh yang tenang, kembalilah engkau kepada Allah Tuhanmu radiyatan mardiyah, sebagai orang yang ridho dan mendapatkan keridhaan. Jadi datang ke Allah itu Allah ridho, dan dia yang datang pun ridho. Kemudian fadkhuli fi ibadi, kata Allah, masuklah engkau kalian ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Ini kesuksesan yang sesungguhnya. Jadi kalau kita ingin sukses di dunia, ingin punya harta yang lebih, ingin punya pangkat dan jabatan yang lebih, maka itu kita inginkan karena kita ingin bahagia di akhirat. Sehingga harta kita, pangkat kita, jabatan kita, kita gunakan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau harta kita, pangkat kita, jabatan kita hanya menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya itu semua adalah fitnah bagi kita. Jadi kembali lagi, kubur boleh digali ulang untuk tujuan pertama memandikan jenazah. Kemudian yang kedua, wali taujihihi ilal qiblati, untuk dihadapkan mayit ini ke arah kiblat. Jadi saking wajibnya menghadapkan mayit ke arah kiblat, ketika lupa menguburkan jenazah tidak dihadapkan ke kiblat, maka boleh kubur itu dibongkar lagi, kemudian dihadapkan ke kiblat. Makanya arahnya ke kiblat sebetulnya, bukan ngulon. Karena dulu ada di Indonesia ini orang-orang Jawa yang dibawa sama Belanda ke Suriname. Satu negara di luar Indonesia sana ada namanya Suriname. Karena dia biasa di Jawa membuat masjid,
pengimbarannya mengarah ke barat dan depannya mengarah ke timur, maka di Suriname sana pun dia buat begitu. Mimbarnya di barat, terasnya di timur. Padahal nggak boleh, karena Suriname itu justru terbalik. Harusnya dia buat imamnya menghadap ke timur, terasnya menghadap ke barat. Karena orang-orang yang diambil dari Pulau Jawa terbiasa membuat masjid begitu. Imamnya sebelah sana, terasnya sebelah sini. Sehingga ketika dipindahkan sama Belanda ke luar negeri, dia buat begitu juga. Padahal arah kiblatnya berbeda. Kalau di Indonesia, di Pulau Jawa khususnya, kiblat itu ngulon, agak ngulon lah ya, ngulon utara itu, ngulon ngaler kalau kata orang Sunda. Jadi agak ke utara, tapi arahnya arah barat. Tapi kalau di Suriname, kiblatnya di sana, kiblatnya di timur, karena Ka'bahnya di sana. Jadi kalau kita Ka'bah di sana. Kalau orang Suriname, ini Suriname, Ka'bahnya di sana. Jadi mestinya menghadapnya ke sana. Tapi karena orang Indonesia yang dari Pulau Jawa ini biasa membuat masjid di Jawa seperti itu, nggak mau dia. Nah, dengan berjalannya waktu, dengan bertambahnya ilmu, generasi Islam Suriname yang lahir belakangan, yang sudah mulai ngaji, karena dulu kan nenek moyang yang dibawa ke Suriname itu di zaman penjajahan, cuma taunya masjid ke sana gitu. Sholat itu menghadap ke sana, nggak ngerti syarat sah sholat, nggak ngerti. Nah begitu yang belakangan ngerti bahwa masjid itu bukan menghadap ke kulon, tapi menghadap ke kiblat. Akhirnya dibalikan. Makanya di Suriname itu ada 2 masjid. Kalau masjid yang dibuat oleh nenek moyangnya dulu, menghadapnya kayak di Jawa sini. Tapi kalau yang belakangan yang dibangun berdasarkan ilmu, menghadapnya ke timur, ya. Jadi terasnya di barat. Karena memang sesungguhnya sholat itu bukan menghadap ke barat, bukan, tapi menghadap ke kiblat. Jadi terserah. Kalau ada satu negara yang letak geografisnya ada di selatan kiblat, maka dia sholatnya menghadap ke utara. Kalau yang ada di utara kiblat, sholatnya menghadap ke selatan. Jadi mayit ini dikuburkan dengan wajah dan badan menghadap ke kiblat. Kalau ada mayit yang dimakamkan, dikuburkan tidak menghadap ke kiblat, maka boleh kuburnya dibongkar kemudian dihadapkan ke kiblat. Yang meninggal saja suruh menghadap ke kiblat, yang sudah meninggal, apalagi yang masih hidup. Oh ya, penting kita menghadapkan diri kita ke kiblatnya Allah ini, ke Makkatul Mukarramah yang di dalamnya ada Baitullah. Ini yang kedua, bahwa boleh kubur dibongkar ulang untuk menghadapkan mayit ke kiblat. Kemudian yang ketiga, walil mali idza dufina mahu. Yang ketiga, karena harta yang dipendam beserta mayit. Oh, ini biasanya dulu orang Cina ini ya. Kalau orang mati itu orang Cina suka bawa emas, perhiasannya dibawa. Kalau satu waktu nanti anaknya butuh buat modal, bongkar lagi aja, ya. Kalau orang Islam nggak boleh. Bahkan kalau ada orang pakai gigi emas, kalau dia meninggal harus dilepas itu ya. Kalau nggak tahu, nggak apa-apa. Kalau nggak ada, cabut. harus dicabut. Susuk pun harus dilepas. Kan jimat malah bisa doang. Iya, tapi kan emas juga mas. Maksudnya cabutnya bagi giginya. Iya, kalau bisa emasnya aja boleh, emasnya aja dicabut, giginya nggak harus. Cuman bisa nggak dia cabut? Kalau udah meninggal susah. Iya, Kalau gigi palsu kan? gigi palsu. Waktu pakai
meninggal kan terus nutup gini. Iya, kalau gigi palsu mungkin enggak lah ya. Enggak. Gigi palsu biasanya dibuatnya dari akrilik gitu. Enggak apa-apa lah. Iya, bukan. Bapak. Nggak apa-apa. Apalagi kalau Madarat bukannya susah ya. Tapi kalau kayak susuk itu kan biasanya mas dia susuk gitu. Orang Jawa tuh senang pakai susuk. Macam-macam susuk itu. Ada yang pakainya di badan, ada yang pakainya di mata itu di alis, ada yang pakainya di bokong gitu. Macam-macam orang pakai susuk itu. Perempuan senang pakai susuk. Laki ada yang pakai susuk. Tapi biasanya kalau susuk laki itu untuk kebal. Tinggal. Iya, ada yang di pinggang, ada yang di pundak sini. Biar kuat pakai. Ada orang pernah saya tahu pakai satu orang pakai susuk 8 di badan itu. Di alis, di belakang sini, kemudian di kaki. Dan satu waktu keluar susuknya itu keluar ujungnya sedikit. Yang di alis itu keluar. Mungkin ada larangan yang dikerjakan itu ya. Keluar ini, ujung emasnya itu kelihatan dekat alis ini. Hingga dia balik lagi ke gurunya. Itu kan ada yang pakai, kan macam-macam susuk itu. Ada yang emas, ada yang perak, ada yang batu, ya, macam-macam tergantung harganya. Gitu. Harga menentukan itu ya. Ya. Dan nggak boleh kalau ulama mutaqaddimin nggak boleh pakai susuk. Pakai susuk itu hukumnya haram. Tapi kalau kata Kiai Hikmah yang masang susuk, haram itu kan kalau dipakai mas. Kalau disembunyiin di dalam badan kan nggak dipakai katanya. Itu udah akal-akalan aja ya. Jadi nggak usahlah minta pakai susuk segala. Kalau mau minta jaga sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak usah pakai susuk, nggak usah. Puasa aja puasa, wirid, mohon Allah minta dijaga. Karena susuk itu hukumnya haram. Dan kalau meninggal harus dibuka itu. Di satu kampung ada orang pakai susuk, begitu meninggal dibuka di betisnya dan diambil. Emasnya dibuka ada di betis itu. Di kaki diambil. Jadi boleh membongkar kembali makam untuk mengambil harta yang dipendam bersamanya. Atau begini, orang muslim meninggal. Orang muslim kan gak bawa harta kalau mati. Tapi yang ngubur itu umpama dompetnya jatuh, ikut terkubur, boleh gak dibongkar lagi? Boleh. Karena di dalam dompet itu ada SIM umumnya. Ada SIM A, SIM C, SIM B, ada lagi ATM, ada segala macam di situ. Surat-surat penting terkubur, boleh dibongkar? Boleh. Bongkar, ambil lagi ya. Ini yang ketiga. Kubur boleh dibongkar yang pertama untuk memandikan jenazah yang belum dimandikan atau belum sempurna dimandikan. Kemudian yang kedua untuk menghadapkan jenazah ke arah kiblat. Dan yang ketiga untuk mengambil harta yang terpendam bersamanya. Jadi baiknya kalau masuk ke dalam kubur nggak usah bawa dompet lah ya. Takut jatuh nanti jadi madarat. Ini yang ketiga. Dan yang terakhir, walil mar'ati idza dufina janinuha maha wa amkanat hayatu. Ada orang perempuan hamil meninggal. Usia kehamilannya sudah 8 atau 9 bulan. Wa amkanat hayatu, masih dimungkinkan hidupnya janin. Biasanya janin itu tergantung induknya. Biasanya kalau ibunya meninggal, maka otomatis janinnya juga meninggal. Itu hebatnya ilmu Allah itu ya. Otomatis itu. Allah ini kan hebat, maha hebat Allah ini. Bentuknya satu aja lidah. Tapi kalau masuk garam rasanya asin. Kalau masuk gula rasanya manis. Masuk soto rasanya gurih. Padahal lidahnya itu juga. Ya. Teknologi Allah itu maha luar biasa. Dia bisa membedakan
Wah ini enak, ini enggak tapi enak. Sama, tapi bisa dibedakan yang lebih enak dari yang kurang enak. Nggak ada teknologi manusia yang bisa buat seperti itu. Coba, nggak ada. Teknologi Allah lihat, subhanallah, itu baru lidah saja. Ya, janin, ada kehidupan di dalam diri orang yang hidup. Saya ngeri kalau bayangin orang hamil itu. Perempuan hidup, di dalamnya ada makhluk hidup juga lagi. Subhanallah, ya. Nggak ada kabel, nggak ada apa segala macam. Tapi dia hidup terus, berkembang terus dengan ilmunya Allah, dengan kudrahnya Allah. Sehingga kalau ada orang yang tidak meyakini Allah, maka itu adalah sebodoh-bodoh manusia. Dan lebih bodoh lagi ketika ada manusia yang lebih mempercayai manusia dibandingkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebodoh-bodoh manusia. Dia lebih percaya janji manusia daripada janjinya Allah. Karena lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di bumi dan segala apa yang ada di langit. Sekaya-kayanya bos kita, tidak ada artinya apa-apa bila dibandingkan dengan kekayaan Allah. Sampai kata beliau Rasul, andai manusia dari zaman Adam alaihi salam berkumpul sampai dengan manusia terakhir yang hidup menjelang kiamat, berkumpul di satu tempat. Mas Amir, manusia dari zaman Adam dikumpulkan, nggak ada yang mati, dikumpulkan sama Allah sampai dengan manusia terakhir yang hidup menjelang kiamat, kemudian ditempatkan di satu tempat yang sama. Jin pun begitu. Dari jin yang hidup di zaman Adam alaihissalam dikumpulkan dengan jin yang hidup menjelang datangnya kiamat di satu tempat. Anggaplah dikumpulkan di Indonesia sini. Semua manusia dikumpulkan di Indonesia sini. Semua jin dikumpulkan di Indonesia sini. Kemudian diperintahkan oleh Allah untuk meminta masing-masing permohonannya. Yang minta ini, yang minta itu, yang minta segala macam, bareng mintanya. Kemudian Allah kabulkan bareng juga semua. Ini dikasih, ini dikasih, ini dikasih, ini dikasih, dikasih semua. Miskin gak Allah? Enggak. Karena kata beliau Rasul, itu ibarat orang mencelupkan jarum ke lautan, kemudian diangkat. Yang diminta oleh seluruh manusia dan jin di saat yang bersamaan itu jumlahnya hanya sebesar air yang ada di ujung jarum. Sementara yang tersisa di lautan itu adalah kekayaan Allah. Itu kalau mintanya bareng. Apalagi kalau mintanya nggak bareng. Adam dan umatnya minta lebih dulu, Ibrahim dan umatnya minta lebih dulu, umat Muhammad minta belakang. Apalagi itu, ya. Yang minta bareng saja manusia dan jin, tidak mengurangi harta kekayaan Allah, kecuali sama seperti jarum yang dicelupkan ke lautan kemudian diangkat. Yang diminta oleh manusia dan jin kira-kira sebanyak air yang ada di ujung jarum, dan yang tersisa di lautan itulah kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi manusia akhir zaman masih nggak yakin. Dia lebih yakin kepada bosnya itu. Lama ya. Lama. Lama dikasih kan udah semalam doa lembek. Iya, manusia tuh suka itu. Manusia tuh suka merasa dirinya lebih pintar dari Allah itu. Jadi kalau yang dia minta harus segera, padahal harus segera itu belum tentu baik buat dia. Mohon maaf, Allah kan sudah ajarkan kita nih, ketika kita masih kita lahir ke dunia, Allah ajarkan kita. Yang kita minum hanya ASI. Ya, kita hanya minum air susu ibu. Nah, nanti kalau sudah 1-2 hari baru mulai makan pisang. Nanti sudah berapa bulan baru makan bubur. Nanti makan nasi tim, baru makan nasi. Jadi nggak ada bayi makan soto, itu nggak ada.
Walaupun soto itu makanan manusia dan bayi juga Kenapa? Itu Allah sedang ajarkan bahwa segala sesuatu itu ada tahapan-tahapannya. Allah bisa saja pohon ditanam langsung berbuah, tapi Allah ajarkan tumbuh dulu, besar dulu, berkembang dulu, baru berbuah. Itu mengajarkan kita agar jangan pengen buru-buru. Sudah, serahkan Allah, karena Allah yang punya langit dan bumi. Allah yang lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Jadi orang-orang yang hidup dengan meyakini Allah, maka hidupnya akan senantiasa dianugerahi ketenangan dan ketentraman. Sementara orang yang tidak meyakini Allah dalam kehidupannya, dia tidak menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia hidup ada di dalam kekhawatiran dan ketakutan. Dia hidup ada di dalam kegelisahan. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, ini 4 perkara yang membolehkan makam kembali dibongkar. Yang pertama, untuk dimandikan jenazahnya. Yang kedua, untuk dihadapkan ke kiblat. Yang ketiga, untuk mengambil harta yang terpendam bersama mayit. Dan yang terakhir, karena menyelamatkan janin yang ada di dalam kandungan ibu yang sudah meninggal. Itu saja sore hari ini. Saya akan tutup dengan doa, dan silakan kalau ada yang bertanya nanti setelah doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahil karim antal karim kalhamdu ya Allah ya maulana ya ma'bud. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu